Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Vina di Sahitya Egg in Green Economy with tagline Catalyzing Green Economy. Acara kali ini tidak lepas dari dukungan ISEC in Bandung serta Boulevard ITB. Cemurgi Podcast episode 1 kali ini mengusung tema yaitu Kepoin TB dengan dua narasumber yang super duper keren. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Tatang Herna Surawijaya dengan menempuh pendidikan undergraduate di Institut Teknologi Bandung, sedangkan menempuh pendidikan doktoral di Technische Hogeschool of Delft atau di Nederland, dan beberapa publikasi seperti The Second Korea Indonesian Workshop and International Symposium Bioenergy from Biomass, dan kemudian yang kedua biodegradasi anabiotik biomass dari tanaman laut, dan masih banyak lagi pencapaian publikasi lainnya. Sedangkan narasumber kita yang kedua adalah Kadea Sandrina, di mana meraih pencapaian seperti Most Outstanding Student tahun 2022 Teknik Bioenergi dan Kemurgi, kemudian top 30 lebih dari 30 ataupun 300 tim pada BPDPKS Research Sawit tahun 2022, serta awardee dari XL Future Leaders Batch 9 tahun 2022. Mari kita simak podcast berikut. Bye! Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan narasumber kita yang pertama, dengan aku sendiri Nurul Husna dari TB21. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang asal-usul dari teknik bioenergi dan kemurgi, serta urgensi dari lahirnya teknik bioenergi dan kemurgi sendiri. Dan di depan aku telah hadir narasumber kita yang super duper keren dan penting banget dalam kehadiran teknik bioenergi dan kemurgi ini, yang dimana Bapak Tatang juga berjuang untuk melahirkan teknik bioenergi dan kemurgi ini. Dan Bapak juga terlibat atas beberapa penelitian yang terkait dengan biomass ataupun dengan bioenergi. Dan di sini sudah hadir Pak Tatang. Selamat pagi, Pak. Pagi, selamat pagi. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Sehat kan, Pak? Ya, sehat-sehat aja. Oke. Ya. Nah, dari Bandung tadi cuacanya aman ya kan, Pak? Aman. Oke, aman. Nah, baik Pak. Mungkin karena Bapak kita udah tanya juga kabar dari Pak Tatang. Nah, kali ini nih Pak, kita episode 1 mengusung tema yaitu hashtagnya Kepoin TB, Pak. Jadi nggak jauh-jauh ya Pak pertanyaannya, dari kita mulai aja ya Pak pertanyaannya. Ya, cek. Yaitu mungkin dari pengertian TB ini apa sih Pak? Bioenergi dan kemurgi itu apa? Karena pasti masih awam ya Pak bagi beberapa orang gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu kali. Ya. Memang kemurgi ini sebenarnya istilahnya mulai tahun 1930 di Amerika ya. Iya. Di Amerika, waktu itu Amerika mengalami ya masa ekonominya buruk, tapi produk pertanian, sektor pertanian melimpah. Jadi yang disebut kemurgi itu sebetulnya adalah cabang dari teknik proses kimia ya, yang mengolah sumber daya nabati untuk keperluan non-pangan. Non-pangan. Jadi itu kemurgi ya. Nah, bioenergi sebetulnya bagian dari kemurgi, karena itu pengolahan sumber daya nabati untuk keperluan non-pangan sama. Jadi hanya ada kemurgi dan pangan sebetulnya. Sumber daya nabati itu dipakai untuk pangan dan non-pangan. Nah, yang pengolahan ke arah maksud non-pangan itu yang namanya kemurgi. Nah, bioenergi kan itu merupakan produk non-pangan juga sebetulnya. Itu sebenarnya bagian dari kemurgi. Ya. Cuman waktu kita melahirkan program studi, kalau dinamakan kemurgi saja, nah banyak orang tidak akan mengerti ini apa. Ya, tapi karena itu bioenergi dikeluarkan situ disebut duluan teknik bioenergi dan kemurgi. Nah, kenapa? Karena bioenergi inilah yang difahami masyarakat, oh itu energi yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan gitu. Benar. Berarti bioenergi itu cabang dari sebetulnya kemurgi. ya. Berarti selama ini kita salah persepsi ya Pak. Kita memikirkannya bioenergi itu berbeda sama si kemurgi. Enggak. Di dalam kemurgi sebetulnya. Ya. Benar. Cuman
itu merupakan bagian besar dari kemurgi karena energi itu konsumsinya besar. Benar. Ya, dan bahkan bisa lebih besar dari pangan itu. Iya benar. Karena kepake terus ya Pak. Ya karena kebutuhannya ya terus-terusan itu lah. Iya benar. Ya. Benar. Nah mungkin karena kita udah tahu pengertian dari bioenergi juga dan kita juga udah tahu dari kemurgi juga. Nah mungkin Pak nggak afdol kalau rasanya kita nggak tahu nih Pak, apa sih Pak asal usul atau apa yang mendasari Bapak dari perwakilan dosen di ITB untuk menggagas nih ada jurusan teknik bioenergi dan kemurgi. Iya. Jadi sejak awal tahun 90-an saya sudah melihat atau merasa boleh gitu ya, merasa feeling orang bilang feeling so good gitu. Bahwa dunia ini akan bergerak ke arah lebih banyak pemakaian sumber daya terbarukan. Mulai bergerak pelan-pelan meninggalkan sumber daya fosil, bergerak ke arah lebih banyak sumber daya itu tahun 90 ya. Jadi 96 Eropa mulai pakai biodiesel, Eropa mulai di Amerika. 98 saya memulai riset sendiri dengan mahasiswa di sedikit biodiesel. 2001 saya memperkenalkan biodiesel ke pemerintah. Ya, masih ya sambutannya dingin-dingin apa gitu ya. 2002 saya membentuk dan teman-teman termasuk Pak Tirto, Pak Iman, ada lagi dari Pak Bambang Tribudiman membentuk Forum Biodiesel Indonesia. Nah, kita tujuannya adalah menyadarkan atau mempromosikan ke masyarakat bahwa biodiesel itu penting untuk Indonesia yang ketika itu sudah impor solar. Nah, sedangkan kita Indonesia itu kekayaan nabatinya sangat besar. Ya, sangat besar. Nah, jadi kita bentuk forum biodiesel sampai akhirnya biodiesel ya kita ke DPR, kita ke Kementerian Perhubungan, kita ke Bappenas memperkenalkan itu. Terus Pak Tirto dapat dana dari Ristek bikin unit biodiesel di kampus ITB di Ganesha 125 liter satu batch. Nah, itu kita pakai. Saya beli ganti mobil dengan mobil diesel, Pak Tirto kebetulan mobilnya diesel, Pak Iman waktu itu mobilnya diesel, kita pakai itu B10. Kita bilang pakai 10%. Jadi setiap rapat di Jakarta urusan itu kita pakai biodiesel. Jadi kalau ada supir tanya di tengah jalan karena itu apa tulisan, nah kita terangkan sedikit. Ya, jadi ada kuliah 5 menitan untuk supir kadang-kadang gitu. Sampai biodiesel tahun 2006 mulai disahkan pemerintah. Nah, mulailah di situ sebetulnya timbul tenggelam, tetapi toh makin kesini makin ya. Jadi kemudian ya bioetanol juga masuk waktu itu, walaupun banyak belum ya sampai sekarang maksudnya masih harus direvitalisasi lagi ya. Jadi saya melihat ke situ, kemudian tahun 2010 ITB dapat surat dari Dirjen Dikti supaya membentuk program-program studi pasca panen. Nah, itu saya jadikan dasar, ayo kita bikin program studi teknik pangan dan teknik bioenergi dan kemurgi. Ya, memang kalau pangan mungkin sudah banyak. Nah, kalau bioenergi dan kemurgi memang jarang. Waktu ada penilai akreditasi juga nanya ke saya itu, kok program seperti ini tuh saya cari di internet susah. Iya benar. Ya, saya cuma bilang, ya saya membuat program studi memikirkan negeri sendiri, bukan memikirkan negeri orang lain. Itu aja jawabnya. Iya benar. Ya, oke. Oke Pak. Nah tadi kan Bapak bilang kalau ini dari Dirjen Dikti tentang pasca panen ya Pak. Nah kenapa bioenergi ini di FTI Pak, kenapa nggak di SITHR? Karena yang Bapak bilang tadi itu di pasca panen gitu. Pengertian pasca panen yang di SITH, saya enggak tahu ya mereka tujuan. Tetapi jadi pasca panennya itu bukan pasca panen ini pengolahan produk panen sebetulnya ya. Oh benar. Memang keahlian dasarnya teknik kimia sebetulnya. Ya, kalau pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil itu memang ilmu dasarnya teknik kimia sebetulnya.
Jadi karena itu kita datangnya dari teknik kimia itu. Saya sebetulnya sejak tahun 2000, sudah lupa saya, 2002, 2001. Iya. Mungkin 2000 ya. Sudah mulai saya bikin kuliah pilihan di teknik kimia di Bandung. Iya. Ya, di Ganesha, yaitu kuliah teknologi kemurgi namanya. Oh. Dan lumayan banyak tiap tahun pengikutnya, dan kadang-kadang ada orang dari luar teknik kimia juga yang ngambil. Nah Pak, kan Bapak udah menggagas tentang bioenergi dan kemurgi. Pasti ada hambatan-hambatan kan Pak dalam menciptakan jurusan baru ini. Nah mungkin hambatan seperti apa aja sih Pak yang Bapak alami selama mendirikan nih TB ini sendiri? Ya, hambatan itu ada dari dalam, ada dari luar. Iya. Dari luar ya ada juga, misalnya kenapa sih buat yang lain, udah cukup teknik kimia aja. Bener. Itu ya. Nah, tapi kan saya bilang ya sumber daya kita itu sangat besar, sehingga saya lebih setuju misalnya teknik kimia itu ada yang juga teknik kimia ke arah pemrosesan sumber daya anorganik. Oh, anorganik. Ya, karena metalurgi itu umumnya hanya menangani logam, dan logam pun beberapa, tapi proses metalurgi ya, metalurgi proses. Tapi zat-zat kimia yang sebutlah bleaching earth segala macam itu yang anorganik, mineral anorganik itu kurang. Benar. Ya. Nah, jadi kita punya sumber daya besar di nabati. Jadi sebetulnya memang tidak harus teknik kimia, menurut saya ya ada yang menangani itu sendiri. Kenapa? Ya, karena sumber daya besar berarti nanti industrinya bisa besar, kebutuhan tenaga kerjanya besar. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa besar. Itu makanya saya bilang mesti ada. Benar. Kalau pangan kan memang di mana-mana sudah ada ya. Iya benar Pak. Nah terus karena kita udah tahu juga nih Pak masalah apa yang dihadapi sebelumnya, mungkin goals apa sih Pak atau tujuan apa yang Bapak inginkan untuk teknik bioenergi kemurgi ini lahir gitu Pak? Atau tujuan apa sih yang Bapak harapkan ke depannya bagi teknik bioenergi dan kemurgi ini? Indonesia itu selalu ketinggalan. Oh iya benar. Ya. Mungkin karena naluri berinovasi orang-orang individu Indonesia itu memang termasuk yang menurut saya mungkin klasifikasinya termasuk paling buruk di dunia. Benar. Nah, jadi saya sebetulnya mendirikan ini dengan harapan nanti Indonesia itu benar-benar tidak lagi ketinggalan lah di ini ya. Dunia itu sekarang bergeser. Jadi energi bergeser ke arah energi terbarukan. Tapi perekonomian sebenarnya bergeser dari perekonomian berbasis fosil ke perekonomian berbasis nabati. Benar. Nah, saya itu nggak mau, atau Indonesia tidak boleh ketinggalan di dalam transisi dari perekonomian berbasis fosil ke perekonomian berbasis nabati. Benar. Nah, salah satu komponen terbesarnya bioenergi. Berarti secara nggak langsung bioenergi ini juga bisa menunjang green economy berarti itu Pak? Sangat. Kalau di Indonesia sendiri Pak, untuk pengoptimalan dari bioenergi ini menurut Bapak apakah sudah optimal atau masih banyak yang ditingkatkan lagi? Gitu? Iya, masih jauh. Jauh. Ya. Saya melihat riset tentang bahan bakar nabati sebagai bagian penting dari bioenergi ya. Iya. Itu menurut saya praktis hanya ada di ITB. Ya, yang lain itu ya ikut, tapi sebetulnya ya suatu industri akan bisa berkembang baik kalau sains dan teknologinya itu ada. Benar. Jadi saya bilang misalnya sekarang kita industri biodiesel kita itu sudah termasuk paling gede di dunia. Yang jalan aja mungkin sudah setahun 12 juta kiloliter per tahun. Pabrik biodiesel kita 26 sudah, dan itu sudah tersebar di seluruh saya kira hampir di Sulawesi, di Kalimantan sekarang sudah banyak. Iya benar. Dari 26 itu 23 sudah beroperasi. Anda bisa bayangkan, bandingkan dengan kilang Pertamina ya. Kilang yang bikin solar.
ada 7 di negeri ini, hampir semuanya di Kalimantan, di Jawa 1, Kalimantan, Cilacap, ya, Jawa, Dumai, Palembang, cuman 7. Berbiodesa 26 dan sudah menyebar ke Sulawesi kemana-mana. Itu segera nanti itu akan menyebar kemana-mana, dan pabrik yang banyak itu, pabrik itu kan butuh tenaga kerja, butuh pasokan barang, produk, angkutan, itu akan menumbuhkan perekonomian daerah. Benar. Jadi sebenarnya dampak dari perkembangan penerapan bioenergi dan kemurgi itu sebetulnya sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian daerah. Iya, benar. Berarti kita bisa melihat ya Pak, kalau di bidang kita anggap saja di bidang fosil itu masih terbatas ya Pak, kayak cuman di satu pulau cuman ada 1 kilang misalnya, sedangkan penduduk Indonesia banyak kan Pak, ada 200 juta lebih, dan dibandingkan dengan biodiesel ataupun dibandingkan dengan sawit misalnya yang tersebar seluruh Indonesia, tentu ini akan sangat mendukung untuk Indonesia ke depannya. Ya. Jadi sebetulnya bukan hanya sawit ya. Kita sekarang memang yang terbesar sawit. Iya, benar. Tapi sebenarnya kita masih dikaruniai kekayaan lain yang belum termanfaatkan. Ya. Masalah orang Indonesia itu sebetulnya, permasalahan orang Indonesia kalau menurut saya itu kurang keyakinan kepada diri sendiri dan apa yang ada di sekitarnya. Jadi kadang-kadang walaupun di negerinya sendiri ada, itu dia tidak melakukan sebelum melihat orang luar negeri atau orang asing, apalagi orang kulit putih, apalagi orang kulit kuning melakukannya. Iya, benar. Lalu dia nurutin. Benar. Nah, jadi sedikit sekali punya niat atau punya naluri, ini bagus. Benar. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak, apakah bioenergi Indonesia ke depannya itu bisa mengungguli negara-negara barat gitu Pak? Kayak Eropa misalnya, atau bahkan Amerika gitu Pak? Harus sebetulnya. Benar. Saya bilang itu iptek terbaik biodiesel harus ada di Indonesia. Kenapa? Kita lah yang pengusaha terbesar. Lalu nanti bioenergi itu termasuk ipteknya juga Indonesia harus terbesar. Kenapa? Karena potensinya besar sekali. Ya. Tidak ada negara yang bisa menandingi Indonesia dalam potensi bioekonomi kecuali Brazil. Ya. Tapi Anda mesti lihat juga, pohon karet aja, Hevea brasiliensis namanya, asalnya Brazil. Iya. Penghasil terbesar karet sekarang Asia Tenggara. Benar. Sawit itu asalnya Afrika Barat. Cocoknya di sini. Ya. Jadi orang mengatakan ini tuh potensinya gede sekali. Nah, apalagi orang misalnya sekarang melihat ya, negara mana yang dianugerahi aneka pohon palma. Dia bilang hanya Indonesia yang sekarang punya kelapa, punya siwalan, punya nipah, punya aren. Benar. Cuma kurma aja yang nggak ada di kita. Ya, kurma berkah buat di Timur Tengah. Kita punya 4. Sebenarnya kalau kita evaluasi, jadi apa itu kecuali sawit? Ya. Nah, orang sebenarnya bilang sesungguhnya kami menanti Indonesia bangkit dengan menggunakan palma itu. Kita dikasih sumber daya besar, tapi sebetulnya kita sendiri kelihatannya perhatian kita ke arah pemanfaatan itu masih kurang. Ya, benar Pak. Ya. Berarti bioenergi dan kemurgi bisa hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi gitu. Oh ya betul. Ya. Nah, masalah sekarang kan, jadi sebetulnya riset yang saya lakukan di bioenergi ini itu ini kan saya berharap melalui riset itu Indonesia nanti bisa bersiap masuk ke era bioekonomi dan ada di depan, bukan di belakang. Bukan. Iya, jadi jangan sampai kita ketinggalan lagi gitu. Benar.
Oke Pak, berarti dari pengertian terus dari urgensi kita ada juga melihat ya Pak, ternyata bioenergi dan komorbid itu prospeknya bagus banget ya Pak untuk ke depan dengan melihat sumber daya di Indonesia yang pada umumnya itu ada di Indonesia gitu ya Pak, sumber daya terbarukannya. Nah kalau dari Bapak sendiri ada nggak Pak kayak harapan dari Bapak untuk mungkin untuk TB aja dulu Pak, untuk teknik bioenergi dan komorbid ke depannya itu gimana? Gimana? Ya, mahasiswanya belajar yang serius ya untuk negerinya sendiri. Jadi kalau saya bilang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan di situ ada kata-kata jadi pandu ibuku. Itu adalah janji memandu Ibu Pertiwi ke arah kehidupan yang lebih baik, peradaban yang lebih baik. Nah, teknik bioenergi sebenarnya ya kalian wujudkan itu. Ya, karena potensi kita besar sekali loh. Ya. Walaupun sebetulnya saya memang melihat ini, kadang-kadang orang bilang kan dulu waktu saya mengembangkan biodiesel ya, ada yang tanya, mana biodiesel? Ya masih terus, udah putus asa belum? Tuh. Saya bilang hampir. Ya, cuma belum. Kenapa? Karena ini negeri saya sendiri. Kalau kita yang tidak memikirkannya, lalu mengharap siapa? Benar. Ya, gitu. Nah Pak, mungkin karena kita udah beberapa pertanyaan tadi udah selesai juga, dari Bapak mungkin ada closing statement gitu Pak untuk para pendengar yang ada di rumah gitu. Apa ya closing statementnya? Tak saya cari. Jadi sebetulnya memang yang kesulitan misalnya dalam mengembangkan bahan bakar nabati ini. Orang Indonesia tidak bisa membedakan misalnya antara subsidi dengan apa yang disebut investasi jangka panjang demi masa depan keturunan dan generasi penerus. Yang orang Indonesia pahami, bukan pahami sebenarnya, apa betul dipahami, cuma mungkin sebagian besar orang Indonesia merasanya itu kodrat. Benar. Ya, itu adalah menyekolahkan anak yang panjangnya waktunya kan bisa 20 tahun. Dari 6 sampai ke mungkin 26. Paling sedikitnya 22 ya, lulus sarjana kira-kira begitu. Itu kan investasi jangka panjang, 15 tahun membayar anak sekolah. Benar. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya supaya anak ini nanti pada saatnya dewasa dia punya daya saing dan tidak dikalahkan oleh teman-teman seumurnya, baik di dalam bangsanya maupun antar bangsa. Tidak ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak karena pertimbangan ekonomi. Jadi bilang, aduh saya sekarang nggak punya uang, kamu berhenti dulu deh sekolah. Itu nggak ada orang tua pikirannya begitu. Ya, kenapa? Ya itu yang namanya investasi jangka panjang demi masa depan keturunan dan generasi penerus. Orang tua kadang-kadang di kampung anaknya masuk ITB, dia rela jual sawahnya hanya supaya anaknya kamu sekolah. Ya. Nah, orang tua hanya akan marah kalau uang yang diusahakannya capek-capek itu tidak efektif karena misalnya anaknya bolos sekolah atau menggunakan macam-macam ya. Tapi dia rela mengeluarkan uangnya itu. Nah, ada dua faktor yang sebetulnya. Yang pertama, riset iptek. Jadi litbang iptek itu juga termasuk ke dalam itu. Nah, akibatnya itu tidak menjadi perhatian pemerintah, dilaksanakan dengan baik dan terencana dengan baik. Nggak ada. Kalau menurut saya Indonesia sampai sekarang tidak punya rencana teknologi. Jadi teknologi apa yang mau dihasilkan, teknologi apa yang mau dibeli dari luar, nggak ada ya. Nah, yang ketiga sebetulnya sekarang nih hanya mungkin dibutuhkan sekarang sampai kira-kira 2040-an menurut saya. Itu bahan bakar nabati sama energi terbarukan. Nah, itu tergolongnya investasi jangka panjang demi masa depan dan daya saing keturunan dan generasi penerus. Kenapa? Ya, silakan aja bayangkan kalau sekarang kita tidak membangun industri biodiesel, industri bioetanol, industri biohidrokarbon, terus nempel ke fosil.
Sementara fosil ini makin tidak disukai dunia. Benar. Harganya makin mahal, sumber dayanya makin sedikit, emisi gas rumah kacanya besar. Itu bisa-bisa tahun 2040 kalau kita tidak sediakan sekarang. Nah, Anda yang nanti hidup di tahun 2035, 2040 itu merasa kesulitan. Ya, kenapa? Karena energi yang layak digunakan pada zaman itu tidak ada. Tidak dipersiapkan duluan. Sama dengan kita generasi tua menyiapkan Anda sekalian yang muda. Ya, itu harus disadari. Nah, kebanyakan orang tidak menyadari, termasuk DPR. Anggota DPR itu kebanyakan pemerintah. Karena itu nanyanya, oh kita itu menganggap, banyak di antara kita menganggap biodiesel itu disubsidi. Kenapa mensubsidi biodiesel? Jadi ada yang tanya misalnya ke saya, kenapa kok di Italia sampai ada pembangkit listrik tenaga minyak sawit? Kok di Indonesia nggak ada? Ya saya bilang karena di sana itu ini investasi untuk masa depan. Di sini Anda menghitung keekonomiannya gimana, nggak ekonomis gitu kan? Iya benar. Tapi tidak ada orang tua yang menghitung keekonomian menyekolahkan anak. Iya benar. Menyekolahkan keekonomian, dihitung keekonomiannya, ya, kamu jangan sekolah di ITB lah, mahal atau apa, jauh lagi ya. Udah ini aja institut teknologi yang ada di kampung gitu kan. Ada nggak di sekolah? Nggak ada. Gitu ya. Baik Pak, berarti sebagai generasi muda kita tuh harus siap juga ya Pak untuk mendapatkan tongkat estafet nih pembangunan Indonesia ke depannya, khususnya di bidang bioenergi ya Pak khususnya. Ya, betul. Harus siap apa tuh namanya? Ya sebenarnya menjadi yang terdepan ya. Di situ. Tapi kan masih banyak orang-orang muda yang saya kemarin di Palembang juga tanya ke mahasiswa. Palembang termasuk Sumatera Selatan penghasil sawit yang besar. Saya tanya ke mereka, minyak sawit itu dihasilkan dari bagian mana pohon sawit? Tidak bisa jawab. Ya, itu artinya sebenarnya kepedulian kita terhadap kekayaan alam kita sendiri itu kecil sekali. Gitu ya. Nah, berarti ini pesan untuk teman-teman juga ya Pak, kalau kita harus menyadari potensi apa sih yang ada di daerah kita supaya kita bisa memanfaatkannya untuk daerah kita juga nantinya, begitu kan Pak? Ya. Nah, juga kita juga memperhatikan bahwa jangan takut gagal ya. Oke, nah itu benar, jadi, jangan takut gagal. Kita harus melihat gagal itu setengah berhasil. Gagal itu jalan menuju keberhasilan. Ya. Orang yang berhasil itu biasanya tidak langsung berhasil. Dia gagal, tapi dia bangkit lagi. Gagal, dia bangkit lagi. Ya, nah, akhirnya diberi jalan. Berarti biarkan kegagalan itu terjadi sampai dia habis, sehingga pada akhirnya tinggal kesuksesan aja nih Pak yang tersiksa, gitu ya Pak? Ya, ya jadi jangan putus asa. Nah benar, jangan putus asa. Jadi kita harus juga ambil resiko tapi yang berpikir ya. Itu maksud saya berpikir. Benar. Nah jadi teman-teman semua juga harus yakin kalau kita pasti bisa, dan kalaupun gagal itu nggak apa-apa karena bakal ada chance selanjutnya untuk kita terus berusaha ya Pak. Nah, mungkin Pak untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak untuk telah mengisi narasumber di episode 1 di Komorgi Podcast Sahitia and Green Economy Pak. Terima kasih Pak Tatang. Oke, sama-sama. Tentunya kali ini aku gak sendirian karena aku ditemani oleh narasumber kita yang super duper keren, di mana ia adalah peraih mahasiswa berprestasi teknik bioenergi dan komorgi tahun 2022 serta top 30 proposal dari lebih dari 300 tim serta XL Futures Leaders Award di batch 9. Dan di sini kita bersama Kak Dea Sandrina. Halo Kak Dea. Halo Vina. Nah, sebelumnya Kak Dea nih, gimana kabarnya Kak Dea? Alhamdulillah baik, lancar. Oke, baik. Nah, kira-kira Kak Dea kesibukannya Kak Dea akhir-akhir ini apa aja tuh? Boleh di-spill gak? Kesibukan aku akhir-akhir ini sebenarnya fokus ke proposal penelitian ya, karena aku lagi ngejar untuk seminar proposal. Sama fokusnya juga ke lomba tadi yang disebutkan tadi, sebenarnya belum selesai itu lombanya. Jadi masih mau ke tahap final dan sekarang lagi sibuk untuk run penelitiannya gitu.
Oke, berarti di samping run akademik juga run lomba ya Kak? Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Kak Dea, capaian apa aja sih Kak yang selama ini harus ditargetkan selama di TB? Baik secara akademik ataupun non-akademik. Kira-kira apa tuh Kak? Oke, jadi kalau dari capaian mungkin paling spesifiknya itu kita harus mencapai 144 SKS ya kalau di prodi kita. Dimana kalau untuk spesifiknya itu 129 SKS untuk mata kuliah wajib, lalu ada 12 SKS untuk mata kuliah pilihan dalam, dan ada 3 SKS untuk mata kuliah pilihan luar gitu. Nah, dari 144 SKS itu diharapkannya sebenarnya para mahasiswa ini nantinya bisa menjadi insinyur proses, terutama di bidang bioenergi dan kemurgi yang ya bagus lah ya, yang hebat di Indonesia. Nah, contoh-contohnya nih, contoh matkul yang prodi TB wajibkan untuk mahasiswa ambil seperti misalnya teknik produksi bioenergi gitu ya. Karena kita kan emang prodinya tentang bioenergi, dan di matkul itu kita mempelajari tentang mulai dari basic banget, dari apa itu bioenergi, kenapa itu penting, terus baru semakin lama semakin mendalam seperti reaksi apa sih sebenarnya yang bisa membuat suatu bahan nabati itu bisa menjadi bioenergi, itu reaksinya apa sih, dan ya yang lain-lainnya. Terus ada juga sebenarnya mata kuliah yang sifatnya lebih umum, contohnya misalnya seperti neraca massa dan energi. Itu sangat mendasar tapi sangat kepakai nanti pas kita menjadi insinyur proses gitu. Oke, berarti mata kuliah yang dituntut itu benar-benar bisa di-apply ya Kak ketika kita jadi proses engineer nantinya? Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, capaian yang seharusnya kita capai dalam praktikum itu apa aja ya Kak? Kira-kira Kakak ada pesan dan kesan atau tip and tricks gimana caranya kita supaya dapat nilai optimal di praktikum? Oh iya, kalau praktikum kita kan sebagai mahasiswa teknik bioenergi dan kemurgi, setiap semesternya itu ada praktikumnya. Dan sebenarnya capaian yang aku rasa sih paling ingin diperoleh pertama adalah untuk membiasakan kita dalam memakai peralatan-peralatan di lab. Terus yang kedua, setelah kita mulai memahami tentang peralatan di lab, mulai membiasakan, itu adalah untuk membentuk pola pikir kita sebagai tidak hanya sebagai seorang engineer, tapi juga sebagai scientist sebenarnya. Karena kita diminta untuk melakukan penelitian, untuk memikirkan gitu, sebenarnya bagaimana sih suatu hal itu terjadi. Dan kita lihat itu dari sisi sainsnya, dan kita mencari pembuktian sehingga dapat menumbuhkan gitu untuk pola pikir scientist engineer-nya. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk memahami tentang teknik bioenergi dan kemurgi, keilmuan bioenergi dan kemurgi secara praktikalnya. Karena kan kalau di kelas kita cuma mempelajari teorinya. Jadi kalau di praktikum nanti itu kita bisa langsung melihat gitu fenomenanya. Seperti contohnya aku pernah dapat modul namanya TPB juga ya. Jadi produksi biodiesel. Di situ aku benar-benar mengolah dari yang minyak nabati. Waktu itu aku minyak biji bunga matahari, itu aku olah hingga menjadi biodiesel. Gitu. Jadi ada namanya reaksi transesterifikasi. Jadi emang 3 hal itu sih yang menurut aku menjadi capaian yang ingin dicapai saat di praktikum. Nah, untuk kalau misalnya tips and triknya tips and triknya sebenarnya dosen selalu kasih tahu sih, dan dosen selalu jadiin tips and triknya itu langkah-langkahnya juga gitu. Contohnya ya emang kita harus nulis jurnal, kita harus belajar dulu di awal, kita harus, kalau misalnya di prodi TB ada pembicaraan dulu untuk lebih paham. Terus mungkin kalau untuk praktikumnya sendiri aku rasa enaknya kita belajar dari cutting dulu sih kalau aku dulu ya. Jadi aku minta tips and trick dari cutting juga. Kayak, oh ini bagusnya gimana nih Kak untuk metodologinya, bagusnya langkah-langkahnya gimana. Jadi bagusnya emang sebelum memulainya sudah tanya-tanya dulu ke teman yang sudah pernah nyoba ataupun ke cutting gitu. Dan menurut aku itu udah yang paling ampuh sih ya untuk nanya-nanya dulu gitu.
Oke, berarti Kak, jadi jangan pernah takut ya untuk teman-teman semua kalau mau ke lab, karena kita bakal beradaptasi, terus bakal diajarin juga kan Kak sama dosen-dosen yang ada di TB. Iya, benar. Nah, oke Kak. Nah, sekarang kita beranjak lagi nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Kak, stereotip apa aja sih yang ada di anak-anak TB sekarang ini? Khususnya mungkin di angkatan Kakak juga boleh gitu. Oke. Baik, untuk angkatan aku ya, stereotipnya adalah kami santuy. Oke. Sebenarnya itu yang paling menempel khususnya untuk angkatan aku sih ya kayaknya. Karena kami juga angkatan generasi pandemi. Iya. Jadi apa-apa online dan gak terlalu kelihatan, gak terlalu diawasin juga sama dosen. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua mungkin anak-anaknya ya peduli lingkungan lah ya. Karena jurusannya kita nuju ke gimana caranya lingkungan menjadi lebih baik. Jadi ya kalau aku perhatikan sih anak-anak angkatan aku juga kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya juga lebih oke gitu. Dan aku rasa juga ya anak TB emang gitu semua lah ya. Berarti anak TB itu udah renewable dan lingkungan banget ya Kak? Iya, sesuai himpunannya Rinuva gitu. Nah bener nih Kak, kebetulan Kakak juga ngomong Rinuva. Nah dari Rinuva sendiri atau HMTB sendiri, kira-kira apa aja sih Kak fungsi dari HMTB, atau mungkin event apa aja gitu yang pernah dilakukan sama HMTB sendiri? Oke, HMTB Himpunan Mahasiswa Teknik Bioenergi dan Kemurgi Rinuva ITB gitu kan. Jadi kalau untuk fungsinya, aku rasa kalau yang paling aku rasain ya sebagai tempat untuk ngumpul. Tempat para teknik mahasiswa pada ngumpul gitu. Terus aku rasa juga saling sebagai penyedia sarana prasarana sih sebenarnya. Contohnya kan kalau dari himpunan nyediain tutor, nyediain buku master yang kita tahu. Jadi secara keilmuan sebenarnya sangat menunjang keilmuan. Sebenarnya tujuan dari himpunan itu untuk penunjang keilmuan. Terus kalau kegiatannya sih yang paling gede namanya CIS. Apa tuh Kak? Kemurgi Innovation Summit. Itu diadainnya 2 tahun sekali. Dan itu memang kita tujuan utamanya untuk memperkenalkan jurusan kita ke masyarakat luar gitu ya. Karena ini jurusan baru gitu. Berarti di himpunan Rinuva sendiri, berarti kita selain dituntut untuk akademik juga balance, sama ini juga ya Kak, sama non-akademik juga jalan. Ya maunya gitu sih ya. Walaupun agak sulit sebenarnya. Tapi Kakak selama ini udah sekitar 7 semester ya Kak di ITB? Iya, masuk semester 7. Nah, kira-kira dari Kakak sendiri selama Kakak di HMTB juga ada pengalaman yang berkesan gak Kak yang pernah Kakak alami gitu? Aduh, pengalaman berkesan banyak banget. Karena himpunan kayak mahasiswa, anak-anak himpunan tuh seru banget sih ya. Mungkin yang ada 2 lah ya, online sama offline. Kalau yang online paling berkesannya waktu aku jadi bagian kadif acara untuk Wisokto. Waktu itu masih online. Jadi waktu itu gimana caranya biar Wisokto tuh lebih kerasa suasananya untuk wisudawan. Jadi waktu itu kami dari divisi acara inovasinya itu bikin gedung HMTB, gedung Teknik Bioenergi ini, gedung FTI ini di Roblox gitu. Jadi waktu itu di Roblox bener-bener dibuat gedung FTI ini barengan kayak dari divisi aku. Terus pada saat acara Wisoktonya, wisudawan pada masuk, pada main gitu. Jadi adalah gitu lebih kerasa. Terus kalau untuk offline-nya waktu itu mungkin makrab ya. Waktu bulan puasa tahun ini ada acara buka puasa, bukber gitu, sambil makrab juga. Dan itu karena itu acara offline pertama, jadi sangat berkesan sih, seru banget pokoknya. Nah kan Kakak ini gapnya jauh ya, maksudnya dari online ke offline. Di online itu Kakak baru TPB ya dulu? Iya, aku dari semester 2 TPB. Terus tiba-tiba di semester 6 ya Kak, tiba-tiba offline? Iya. Nah itu kira-kira apa tuh Kak yang dirasakan? Adakah kekagokan gitu dalam menghadapi offline?
menurut aku malah motivasinya jadi lebih nambah aja sih. Jadi kayak lebih membara gitu kan, karena online aduh capek banget, malah pas online capek banget, pas offline lebih fokus gitu belajarnya. Kalau online kayak bawaannya ngantuk, mau tidur, kasur di samping, jadi kayak mudah banget buat tidur sih. Oke, berarti so far walaupun peralihan nih Kak, berarti aman-aman aja ya, dan justru motivasi kita juga lebih meningkat ketika kita udah offline. Ya. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira nih dari Kakak udah KP ya kebetulan? Iya, udah. Bulan Juli aku KP. Nah, mungkin Kak bisa dijelasin sedikit, mungkin KP itu wajib atau gimana tuh Kak dari TB? Oke, kalau di Teknik Bioenergi Kemurgi, KP-nya itu sifatnya wajib, tapi KKN gak wajib. Mungkin itu ada agak viral ya, seingat aku dulu kayak KKN ITB gak wajib. Ya, jadi kalau di prodi kita itu KP-nya wajib, dan sifatnya itu kita bisa nyari tempatnya sendiri, nyari perusahaannya sendiri dengan ngajuin proposal sendiri, atau kita juga bisa ya udah minta dosen aja yang nyariin gitu. Kalau waktu itu aku nyari sendiri, dan waktu itu aku di pabrik pupuk namanya PT Polowijo. Itu bahan bakunya dia material utamanya ke dolomit. Tapi sebenarnya kalau angkatan aku sendiri itu sangat tersebar lah ya. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Ya paling jauh sih di Sumatera sih waktu itu. Kebanyakan itu memang di bidang renewable energy Kak? Iya, kebanyakan ada yang emang biodiesel gitu ya. Ada yang bidang biodiesel, ada juga bahkan yang di BRIN. Kalau tahu BRIN, Badan Riset Inovasi kayak gitu kan, nasional. Itu ada 2 orang. Terus ada juga yang di Paragon. Paragon ada juga, sama ya pupuk dan lain-lain sih banyak. Berarti untuk teman-teman di rumah yang takut gini, berarti sebenarnya di TB itu kalau kita KP bebas ya Kak, dan bisa bekerja di multi company ya Kak? Iya. Oke. Nah, karena menunjang juga dengan pertanyaan yang tadi nih Kak, selama ini yang Kakak ketahui lulusan TB itu di mana aja sih Kak? Apakah pada umumnya cross major atau linear nih sama jurusan TB? Oke. Sesuai dari pengamatan aku kayaknya banyak sih yang linear ya. Yang linear itu contohnya nih pas KP kemarin temen aku banyak aja tuh yang ketemu sama alumni gitu. Contohnya di PT Energi Sejahtera Mas itu si Louis, aku sebut nama nggak apa kan? Si Louis tuh kahim kita itu ketemu alumni. Terus ada juga di April, itu kan bidang pulp and paper. Iya benar. Ketemu alumni. Terus aku waktu itu lagi mau nyusun webinar ya. Kan aku jadi ya project manager untuk webinar gitu. Terus aku lagi nyari nih untuk renewable energy. Ketemu aja nih alumni. Dia juga ngurusinnya itu waktu itu biogas. Jadi ada perusahaan biogas dan dia ngurus di situ. Jadi emang kalau linear, banyak yang linear. Namun juga mungkin banyak juga yang fokusnya itu nggak di bioenergi kemurgi tapi ke proses. Contohnya ada yang di Pertamina juga ada. Atau kalau misalnya mau yang cross major, ada juga dia ke DPR gitu. Jadi emang macem-macem banget ya. Berarti nggak menutup kemungkinan ya Kak, kita bisa di semua aspek kehidupan ini. Iya benar. Nah Kak, karena Kakak juga udah KP, masalah apa aja sih Kak yang pernah Kakak alami ketika Kakak KP, atau hambatan apa aja yang pernah Kakak alami? Oke. Kalau hambatan ya, aku rasa semua teman-teman aku bakal jawabnya sama deh. Hambatannya itu sebenarnya lebih ke tim gitu, kayak pertengkaran atau konflik internal sebenarnya ya antar anggota tim. Karena pada saat KP kita benar-benar ya full sama kayak seharian sama temen kita. Terus akhirnya kayak kita tahu nih sifat-sifat mereka yang kalau misalnya di publik nggak ditunjukkan, kita akhirnya ngelihat. Dan ya aku sebenarnya ada sih kemarin pas KP itu ya ada konflik dikit, tapi asalkan ada yang jadi penengah, aku rasa ya nggak apalah, aman lah. Itu bumbunya juga lah dibilangnya. Berarti keseriusan oleh tim itu juga penting ya Kak selama kita di KP? Iya, keharmonisan komunikasi di dalam tim itu penting banget sih.
Dan itu didapatkan kan Kak di melalui HMTB ataupun kita di kelas didapatkan sekali ya Kak? Iya, benar. Pastilah di HMTB. Nah, selanjutnya nih Kak, ilmu atau mata kuliah apa aja nih Kak yang diaplikasikan selama Kakak di KP sendiri? Nah, ini yang aku ada sebutin tadi sih sebenarnya. Contohnya yang neraca massa energi itu. Neraca massa dan energi itu kepakai banget. Walaupun itu yang paling mendasar, sebenarnya kalau dari yang aku perhatikan, yang pernah aku tanya-tanya juga ke alumni, di tempat kerja itu mereka banyakannya itu aplikasinya ke hal-hal yang mendasar dulu. Setelah itu nanti baru kita bakal di training lagi biasanya. Di training lagi untuk benar-benar ngikutin semacam protokol dari perusahaan. Jadi perusahaan itu biasanya punya SOP-nya masing-masing. Jadi nanti kita bakal belajar ulang lagi gitu. Yang penting dasarnya itu dapat. Nah, contohnya nih neraca massa energi. Terus kalau misalnya kalian kerjanya di bidang-bidang biogas, bidang yang ada fermentasi, berarti kinetika reaksi dan enzim itu masuk. Iya, benar. Lalu banyak juga pengendalian proses. Itu nanti kalian dapetin semester 5. Pengendalian proses, mekanika fluida itu yang sulit-sulit. MPA mungkin kalian ada sering dengar MPA, metode pengukuran analitik, itu kepakai banget. Jadi harus belajar banget. Lalu aku rasa iya sih, itu sih ya yang paling banyak ya. Jadi Dalpro, terus NME, neraca massa energi, dan MPA. 3 itu sih paling banyak. Berarti banyak ya Kak mata kuliah yang sangat diaplikasikan di KP nantinya? Iya, sebenarnya banyak banget sih. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Dea, kira-kira nih keunggulan apa aja sih Kak yang selama ini ada di TB tapi nggak ada nih di jurusan lain? Wah, oke. Satu yang paling jelas deh. Iya. Jurusan teknik bioenergi dan kemurgi ini satu-satunya di Indonesia. Aduh. Satu-satunya, ya semoga aja kedepannya bakal ada cikal bakal untuk universitas lainnya ya. Jadi mahasiswanya juga lebih banyak dan yang belajar soal keilmuan kita lebih banyak juga. Benar. Terus yang kedua itu, menurut aku nih, kayaknya di ITB jurusan kita itu yang paling memandang pertama kayak kearifan lokal. Iya. Karena kita itu bahannya nabati, kita tuh benar-benar yang mengutilisasi, memanfaatkan kekayaan hayati yang udah sering kita dengar gitu ya dari SD. Kalau Indonesia ini kekayaan flora, fauna, hayatinya itu gede banget. Dan di TB itu kita belajar gimana caranya memaksimalkan potensi itu. Mungkin bisa sampai ke kancah internasional dan kita mungkin bisa yang sampai menjadi pionirnya gitu. Iya. Untuk terkait dengan bioenergi dan kemurgi yang mungkin biar lebih diperjelas lagi, kemurgi itu produk-produk dari bahan terbarukan nabati. Dan yang ketiga adalah, ini yang keren banget lah ya. Iya. Kita itu sebagai, menurut aku, dan aku yakin juga faktanya gitu. Jadi kita itu sebagai penopangnya lah, penopang untuk Indonesia 2045-2050 melalui pertama net zero emission. Karena kita kan emang bioenergi itu tujuan utamanya adalah gimana bisa mencapai net zero emission, atau artinya emisinya itu baik dari yang dikeluarkan dan yang diserap itu 0 gitu ya, net. Yeah. Terus yang kedua, kita itu melalui green economy. Karena green economy itu mungkin samanya dengan bio-based economy. Artinya ekonomi kita itu tidak lagi bergantung pada hal-hal yang fosil yang tidak terbarukan gitu. Seperti contohnya kalau sekarang kan kita masih pakai minyak fosil, batu bara. Nah, kedepannya dengan adanya bioenergi, dengan adanya produk-produk yang lebih menggunakan bahan-bahan terbarukan, ramah lingkungan, itu kita bisa menopang yang namanya green economy itu. Jadi dunia itu tidak hanya yang kapitalis, yang hanya memikirkan tentang keuntungan secara ekonomis, tapi kita juga bisa memelihara planet ini. Dan di jurusan ini tuh kita udah ikut serta gitu loh, berkontribusi secara langsung ke green economy ini. Jadi menurut aku itu 3 hal yang spesial banget dari jurusan kita sih. Berarti Prodi TB itu udah emang mantep banget ya Kak, dan paling bagus. mantul. Oke. Jurusan masa depan
dan ya sekarang itu masa depan gitu. Iya. Gak menutup kemungkinan ya Kak, 10 tahun lagi tuh TB udah jadi jurusan yang nomor 1 gitu ya Kak. Iya. Amin. Amin. Gitu. Bener nih. Nah terakhir nih Kak, closing statement dari Kakak, kira-kira apa aja nih harapan Kakak untuk Prodi TB ke depannya? Harapan aku mungkin tadi sudah dimasukkan juga. Pertama mungkin harapan aku adalah emang Prodi TB ini sesuai dengan emang capaian yang ingin diperoleh, yaitu mahasiswa-mahasiswanya itu banyak yang menjadi insinyur-insinyur proses hebat di Indonesia yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan juga lebih inovatif negaranya, dan mungkin bisa menjadi pionir di bidang bioenergi dan kemurgi di dunia gitu. Terus selanjutnya juga aku harap banyak mahasiswa atau banyak anak-anak muda Indonesia yang tertarik juga untuk belajar di bidang keilmuan bioenergi dan kemurgi, dan juga ya bisa masuk ke jurusan ini. Dan aku harap seperti yang tadi disebutkan, semoga aja jurusan ini bisa menjadi nomor 1 lah di Indonesia, yang kayak orang-orang pada maunya masuk ke jurusan ini gitu ya. Sangat sengit gitu, kompetitif. Jadi ya 3 itu mungkin yang aku harapkan 10 tahun ke depan, atau mungkin bisa lebih cepat gitu bisa diperoleh di jurusan ini. Oke, baik. Nah, berakhirnya harapan dari Kak Dea tadi. Nah, berakhir juga sesi diskusi kita sama Kak Dea hari ini.